Shalom, saudara dan saudari. Tuhan merindukan kita untuk sentiasa bersekutu, untuk melayani sesama kita, dan mengaku bahwa Yesuslah segalanya bagi kita. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. seperti rusa, Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. mari panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Yesus. Kau segalanya bagiku. Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi ini sekali lagi kami bertemu dengan Engkau. Kami mohon Engkau berbicara ke setiap kami. Biarlah firman-Mu tetap menjadi imam dalam kehidupan kami. Bimbing setiap kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita tetap merenungkan firman Tuhan berdasarkan 1 Korintus. Dan ayatnya adalah dari 10 sampai 17. Dari hari pertama kita sudah renungkan ayat pertama sampai ayat ketiga tentang kabar pesalam. Hari kedua kita sudah renungkan firman Tuhan ayat 4 sampai 9 tentang kita sentiasa bersyukur. Dan pagi ini saudara-saudari sekalian, kita renungkan firman Tuhan ayat 10 sampai 17 tentang sehati sejiwa. Kita tahu keadaan gereja Korintus pada waktu itu memang merisaukan. Paulus tahu kalau keadaan mereka tidak berubah, tidak dibaikikan, malah gereja ini tidak akan bertumbuh. Saudara-saudari sekalian, masalah yang dihadapi pada waktu itu oleh gereja Korintus adalah sangat-sangat serius sekali. Di kalangan mereka ada iri hati, ada perselisihan, sampai satu tahap mereka berpecah belah. Dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius, Yesus berkata begini, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudara-saudari sekalian, Paulus tahu kalau gereja Korintus tetap dalam keadaan yang berpecah belah, jadi mereka tidak akan bertumbuh. Malah satu hari nanti kalau keadaan ini tidak dibaiki, mereka akan tutup gereja. Jadi Paulus mau mereka sekali lagi datang ke hadapan Tuhan, melalui pimpinan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, membolehkan mereka menyelesaikan masalah mereka untuk membolehkan nama Tuhan dimuliakan, untuk bertumbuh gereja Tuhan. Mari kita lihat ayat 10 sampai ayat 12 terlebih dahulu. Ayat 10 sampai ayat 12, saudara-saudari sekalian. 1 Korintus 41 ayat 10 sampai ayat 12 berbunyi begini. Saudara-saudaraku, dengan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus, aku mengesah kamu supaya seia sekata, sehingga tidak ada pemecahan di kalangan kamu. Hendaklah kamu bersatu, sehati, sejiwa. Aku berkata demikian kerana beberapa orang dari keluarga Chloe memberitahu aku bahawa pertengkaran berlaku di kalangan kamu. Inilah yang aku masukkan. Kamu semua katakan hal-hal berlainan. Adakah yang berkatakan aku mengikut Paulus? Ada juga berkata aku mengikut Apollos. Ada pula yang berkata aku mengikut Petrus. Dan yang lain berkata aku mengikut Kristus. Saudara-saudari sekalian, dari ayat 10 sampai ayat 12, Paulus mau jemaat Korintus sejiwa untuk melayani Tuhan. Sejiwa untuk melayani Tuhan. Dalam ayat 10, permulaannya dia gunakan perkataan ini. Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Apabila kita dipanggil saudara-saudara, saudara-saudari sekalian, apakah perasaan kamu? Memang kita rasakan kita diterima. Kita memang rasakan rasa aman. Jadi Paulus gunakan saudara-saudaraku. Mau jemaat Korintus, mereka rasakan mereka adalah di dalam satu keluarga yang besar, yang diterima Tuhan. Walaupun berasal dari keluarga yang berlainan, tetapi di dalam Tuhan mereka adalah satu keluarga. Saudara-saudari sekalian, apabila mereka mendengar tentang panggilan ini, memang merasakan mereka diterima Tuhan. Dan mereka lagi akan bersalam. Dalam keadaan yang tidak bersalam, dalam keadaan yang pecah belah. Mereka akan bertukar. Sebab mereka sudah tahu bahawa Paulus tidak berputus asa untuk membantu mereka. Dan memanggil mereka saudara-saudaraku. Saudara-saudari sekalian, apabila Paulus dia bersalam sebegini, mau mereka sejiwa untuk melayani Tuhan. Mau mereka ingat siapakah mereka. Mereka adalah anak Tuhan yang diterima oleh Tuhan. Mereka telah
diselamatkan oleh Yesus. Jadi Paulus mau mereka imbas kembali. Mereka adalah anak Tuhan yang diselamatkan oleh Yesus. Jadi mereka harus sejiwa untuk melayani Tuhan. Paulus tetap katakan, aku mengesah kamu supaya seia sekata. Paulus katakan, mengesah di sini saudara-saudari sekalian, membawa erti panggil seseorang datang ke sisi dia untuk bercakap sesuatu. Datang lebih dekat lagi untuk berbicara. Jadi Paulus mau mereka datang ke hadapan Tuhan untuk membincangkan, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka dan juga sejiwa untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Paulus mau mereka lihat tentang masalah yang dihadapi dan juga pada masa yang sama menumpukan perhatian untuk Yesus. Paulus katakan apa yang berlaku di kalangan mereka adalah perpecahan. Perpecahan ini bermaksud mereka tidak bersepatu. Masalah mereka tidak bersepatu ataupun mereka tidak aman di dalam satu gereja. Artinya hari ini saudara-saudari sekalian, perpecahan itu berlaku. Mungkin kelompok ini kata, dia ada datang, saya tidak mau datang gereja. Kelompok itu kata, kamu datang hari ini, saya tidak mau datang. Berpecah belah berlaku di kalangan mereka. Bayangkan kalau hari ini berlaku di dalam gereja kita. Apa yang kita rasakan? Memang kita rasa tidak aman. Kepada Paulus juga sama. Dia rasa tidak aman kalau gereja Korintus ini berpecah belah. Dari ayat 12 kita boleh tahu tentang punca perpecahan di kalangan mereka. Apakah punca itu? Mari kita lihat. Kita lihat punca itu ada 3 utama. Ada 3 punca utama yang berlaku perpecahan di kalangan mereka. Yang pertama, mereka membezakan keupayaan dan cara berkhotbah antara hamba Tuhan berlainan. Mereka membezakan keupayaan dan juga cara berkhotbah tentang hamba Tuhan yang berlainan. Ini punca pertama yang menyebabkan mereka perpecahan. Sebab mereka kata, aku ikut Paulus, aku ikut Apolos, aku ikut Petrus, aku ikut Kristus. Saudara-saudari sekalian, apakah perbezaan itu? Artinya di sini saudara-saudari sekalian, mereka mengikut hamba Tuhan, tetapi bukan mengikut Yesus. Mereka mengikut Petrus, mengikut Paulus, mengikut Apolos. Hamba Tuhan yang pernah melayani di kalangan mereka. Mereka anggap hamba ini lebih pandai sama ikut dia. Hamba ini lagi pandai, saya ikut dia, tidak salah. Dan hamba ini, saya suka, saya ikut dia. Akankah ini keadaan gereja kita hari ini? Perpecahan yang berlaku di kalangan jemaat Korintus, mengikut hamba Tuhan yang berlainan. Perpecahan di kalangan mereka. Mereka anggap Apolos lebih pandai. Paulus lebih baik. Apolos lagi pandai. Jadi mereka ikut hamba ini, hamba itu, hamba itu. Namun pada waktu itu hamba ini tidak di kalangan mereka. Tapi mereka masih ingat mereka dari kelompok ini. Jadi mereka perpecahan. Yang kedua, masalah kelonggaran. Yaitu mereka anggap hamba Tuhan ini adalah orang yang berlainan. Dari bangsa yang berlainan. Orang Yahudi, orang yang kelompok yang orang Yahudi pandai dengan liturgi ataupun sangat pandai dengan tradisi gereja. Jadi mereka ikut hamba Tuhan yang berlainan. Itu masalah kelonggaran yang berlaku. Dan juga ada satu masalah lagi. Yaitu bukan saja mereka kata saya dari Apolos, saya dari Petrus, saya dari Paulus. Ada satu kelompok katakan saya dari Kristus. Ini menunjukkan kesombongan dari kerohanian mereka. Satu kelompok lagi, mereka sangat sombong dari segi kerohanian mereka. Jadi mereka kata, saya ikut Kristus. Kristus tidak salah. Kamu ikut Paulus, ikut Apolos, ikut Petrus, semua itu tidak betul. Saya lebih baik lagi, sebab saya ikut Kristus. Saudara-saudari sekalian, saya ikut Kristus itu tidak salah. Tetapi masalah mereka itu adalah sombong. Sebab mereka anggap diri mereka lebih pandai, lebih baik daripada kelompok yang lain. Perpecahan itu masih lagi berlaku. Inilah puncak, inilah kenapa
perpecahan berlaku di kalangan jemaat Korintus. Dan Paulus mau mereka sejiwa untuk melayani Tuhan, sejiwa untuk membangunkan gereja Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hamba Tuhan memang memiliki karunia yang berlainan untuk melayani Tuhan. Mungkin yang pandai berkhotbah, pandai menyanyi lagu rohani, mungkin pandai mengambil perhatian ataupun selalu menanya kabar ataupun dia ada mengasihi, hati yang sangat mengasihi jemaat-jemaat. Kita dipilih oleh Tuhan, kita memang ada karunia yang berlainan. Tapi saudara-saudari sekalian, jangan ingat, kita hanyalah hamba Tuhan yang dipanggil menerima panggilan daripada Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita tidak dapat buat semua hal. Kita ingat, kita anak-anak Tuhan, kita anak hamba Tuhan yang dimiliki, yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani saja. Siapakah Tuhan itu? Adalah Tuhan yang melemahkan kita. Jangan kita salah fokus. Jangan kita salah fokus untuk melayani. Yang penting kehidupan kita itu melayani dan memuliakan nama Tuhan. Memang Tuhan kurniakan karunia berlainan untuk melayani ya. Kita di dalam satu keluarga yang besar, karunia ini kita apabila kita melayani, semua itu menjadi satu tubuh yang boleh memuliakan nama Tuhan. Datang ke depan Tuhan, mari kita sejiwa untuk melayani Tuhan. Yang kedua, ayat 13 sampai ayat 17, Paulus berkata begini, adakah Kristus terbagi? Paulus tidak mati pada kayu salib untuk kamu. Kamu pun tidak dibaptis untuk menjadi pengikut Paulus. Aku bersyukur kepada Allah kerana aku tidak membaptis sesiapapun di kalangan kamu kecuali Kephas dan Gaius. Dengan demikian tidak seorang pun yang dapat berkata bahwa kamu dibaptis untuk menjadi pengikutku. Oh ya, aku juga membaptis Stefanus dan keluarganya. Tapi selain daripada mereka, sehingga aku tidak membaptis orang lain. Ayat 17. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis orang, tetapi untuk mengisytiharkan berita baik. Aku mengisytiharkannya tanpa menggunakan kata-kata berdasarkan kebijaksanaan manusia, supaya kuasa dari kematian Kristus di kayu salib tidak sia-sia. Paulus bukan saja mau kita sejiwa untuk melayani Tuhan. Yang kedua ini, Paulus mau kita sehati untuk membangkitkan Injil Tuhan. Dalam ayat 13, Paulus menanyakan tiga soalan. Dan semua jawaban itu adalah sangat pasti. Tiga soalan ini dengan jawaban yang sangat pasti. Soalan pertama, apakah Kristus terbagi? Jawabannya tidak. Kristus tidak terbagi. Kristus hanya satu. Kristus tidak terbagi kepada kepala, tangan, ataupun kaki saja. Tapi Kristus itu adalah satu. Kristus tidak terbagi, malah gereja Tuhan juga tidak terbagi. Jangan kita terpisah-pisah, berpecah belah di dalam rumah Tuhan. Kita harus sehati untuk melayani Tuhan, membangunkan gereja Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan, Paulus tidak mati pada kamu di atas kayu salib. Paulus tidak. Dan jawaban itu hanya sangat pasti, yaitu Kristus yang mati atas kayu salib. Paulus tidak, saya tidak, hanya Yesus saja yang mati untuk kita di atas kayu salib. Mari kita datang untuk percaya dan melayani Dia saja. Jangan ikut hamba Tuhan. Ikutlah Yesus, sebab Yesus yang membolehkan kita diselamatkan. Yesuslah yang mati untuk kita di atas kayu salib. Mari kita melayani Dia. Yang ketiga soalannya adalah, kamu tidak dibaptis untuk menjadi pengikut Paulus. Betul. Kita dibaptis hanyalah untuk mengikut siapa? Kristus, Tuhan kita. Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita dibaptis di bawah nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan dalam ayat 14, Paulus jelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak membaptiskan sesiapapun. Tidak banyak yang dia baptis, hanya beberapa orang saja. Dan dibaptis itu adalah di dalam nama Yesus.
Jadi jelas di sini saudara-saudari sekalian, Paulus mau kita ingat, kita harus sehati untuk membangunkan kerajaan Tuhan. Kerana kita dibaptis di bawah nama Yesus. Dalam ayat 17 Paulus kata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Itu yang sangat penting. Kita menjadi anak Tuhan, saudara-saudari sekalian. Kita bukan untuk membaptis orang lain, tetapi untuk memberitakan Injil. Hari ini, kita harus lakukan hal ini, memberitakan Injil. Banyak orang lagi belum percaya kepada Yesus. Walaupun sudah dengar, walaupun sudah banyak kali dengar, tapi belum lagi buka hati untuk menerima Yesus. Kita tahu karena itu, kalau seseorang itu tidak percaya kepada Yesus, apa yang dia akan alami setelah meninggalkan dunia ini? Berpisah dan selama-lamanya di dalam neraka. Tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga yang tercinta. Yang lebih teruk itu adalah berpisah daripada Allah. Marilah kita sentiasa melakukan hal ini, yaitu memberitakan Injil. Itu yang terpenting. Adakah ahli keluarga kita yang belum lagi kenal Tuhan, belum lagi menerima Yesus? Kita berdoa untuk mereka sentiasa. Biarlah suatu hari nanti hati mereka terbuka untuk menerima Yesus. Itu adalah berkat Tuhan. Tuhan tidak mau kita terpisah daripadanya. Tuhan mau kita datang kembali ke sisi Dia. Saudara-saudari sekalian, mari kita sehati sejiwa untuk melayani Tuhan. Sehati sejiwa untuk membangkitkan Injil Yesus. Amin.